Heeh, ya itu nah disumpahi orang toh. Jelas Kamal, karena sumbernya dari suci juga asalnya. Mun tadi besi ngaja untuk mengumpulkan, nah sebenarnya dari najis semua itu, lalu diolah inilah bermasalah. Bukan asal suci dari hotel tuh bakal maybe abi semuanya masuk ke situ. Dari mana hotel tuh suci? Kalau danau suci. Itu disediakan memang untuk daur ulang, Wahyu. Awal-awal belum ada kotoran kan, air benar-benar. Ada air di penampungan itu memang diolah untuk semua air. Itu dikamihi lalu ada air. Mandi lalu ada air. Besuhan bakame. Awalnya memang najis sudah tuh. Kalau lah kayak ini kawalah kita mengontrol orang di hotel tuh bebas saja. Ini kita bicara hukum ihtiyat lah, kehati-hatian di sini. Namanya ihtiyat, tahu yuk kehati-hatian. Kada kawa kita waya memprediksi. Kawal kita memprediksi di hotel toh. Kosong tapi air itu suci. Kada bisi banyu, sedangkan danau sudah ada banyu terdahulu, sungai sudah ada banyu terdahulu, banyunya banyu suci. Proses alamiah, ada sumber air. Tapi kalau hotel dibuat penampungan, nyata kosong mah. Tapi ini masalahnya masalah hotel lah. Ini masalahnya hotel. Lain kolam renang atau tempat pauduan orang masjid bahari. Itu biasa digunakan untuk berwudu. Diisi yang suci. Nah, itu diisi yang suci lah. Nang tadi penampungan hotel tadi bisa lah diisi yang suci Wahyu. Kita bicara hotel Wahyu. Kawalah kita diam di hotel memprediksi penampungan itu suci. Kawalah kita mengatur semua orang yang menginap di situ harus bebesu tangan semua supaya banyu ke penampungan itu suci. Kada kau Wahyu. Nah di sini ihtiyat namanya. Ihtiyat namanya di sini. Rasa-rasanya ngaran hotel yuk. Kira-kira kayak Pemang. Ini perhotelan nih. Ayo kira-kira ngaran orang hotel di situ bakame BAB apalagi berbuat mesom macam-macam. Ayo. Kan kita bicara hotel Bang lah. Nah kalau penampungan banyu untuk baudo kolam. Nah ini kita bicara kolam orang kampung Bahare. Orang Bahare kan masjid masih ada di Brebei itu gambut masih ada rasanya. Nggih, Brebei itu masih ada penampungan air untuk baudo suci kada tah. Tapi kalau penampungan air nang di hotel nang daur ulang tadi kayak apa kira-kira? Hah? Kalau memang sumbernya dari bakas bakame, maksud bakame, BAB, mandi wajib dan sebagainya, kita kada kau memprediksi kalau urusan hotel. Kalau urusan penampungan untuk baudu masjid itu bujur.
Kalau sumber dari hotel diulah or daur ulang, najis semua sudah. Ini bicara hukum ihtiyat namanya, kehati-hatian. Karena kayaknya kalau kita asumsi orang berudu di hotel situ dianggap suci bahayam. Kayak ini nah lagi supaya cepat paham. Bagus Wahyu. Nih nah, nang seikong memadahkan cangkir nih bakas tahi cacak. Dibuang tahi cacaknya, diisi banyo. Nang seikong pulang bakas tahi cacak, cangkirnya sudah dibasuh. Ragu-ragu kalau nih. Nang seikong memadahkan cangkir nih bakas tahi cacaknya dibuang, diisi banyo. Berarti tahi cacaknya nang jarang dibuang, dibasuh kada. Nang seikong pulang bakas tahi cacak, dibuang tahi cacaknya lo dibasuh, isi banyo. Pian ambil mana? Jangan diminum. Itu karena ragu-ragu. Dak mayaribuk ila dak mayaribuk ila ma layaribuk. Tinggalkan keraguan. Nah, itu namanya hukum. Lebih baik kada meminum, nyata selamat. Ya, tanaman buah. Nggih. Komplek PLN. Karena komplek PLN orang komplek nang menanam, orang komplek nang makan. Kita bukan orang dalam komplek. Di luar. Tetapi tanyakan kepada tujuan yang menanam asal. Orang PLN ada. Kalau pian bagian dari orang PLN dan masuk PLN ada, halal karena diperuntukkan untuk orang-orang PLN. Nah, kalau orang luar masuk memakan haram. Bila orang wilayah PLN masuk memakan boleh. Karena tujuan asal untuk beban PLN. Halal. Kenapa Pak? Jelas lah nih hadir nih pian nih. Kayak apa tadi? Wahyu urusan hotel tadi kayak apa Wahyu? Pertanyaan. Ujar Wahyu kan kalau orang basuh tangan lalu bebanyu, hawalah kita memprediksi. Mun memang diulah untuk tempat keudu, kawa Wahyu mun ada behira terlalu benar. Kan tujuan membuat air daur ulang itu kan untuk didaur ulang. Lalu asal air kayak itu kah? Asal air dari mana dulu? Ya, anggaplah ini kosong nah Wahyu. Nah, ini kosong. Ini kosong lah. Ini kosong. Lalu nih dari PDAM kayak itu kan? Air dialirkan ke hotel. Masuk ke penampungan. Imbah itu nang masuk, ini meratalah masuk ke penampungan Wahyu. Ya, ya, diisi hotel, diisi hotel tadi untuk orang buang air besar.
untuk kurang air besar air nang bersih kalau bebeso masuk ke penampungan. Nah, awal dia kan air tadi bersih masuk ke penampungan. Nah, di penampungan yang kita bahas inya bebeso BAB suci, tetapi masuk ke penampungan najis. Nah, nang awal tadi asal tahu ini air PDAM, kita kasih tahu bang. Hotel ini sudah beberapa tahun berdiri, kecuali ke ini inya nang mendirikan hotel, inya nang tahun aliarakan, inya berdahulu BAB. Baru kayak itu suci lawan inya, tapi setelah didaur ulang paham lama. Lalu diisi kotoran, air penampungan, air ini kan bukan ditampung ke sini mal. Air ini kan ditampung kayak itu kah? Ditampung. Ya. Berarti air itu berada di pentampungan kan di PDAM kah? Ya. Ya. Penempatannya kayak ini aja nah. Setiap nang dialiri oleh PDAM behiraan di situ kayak Pak Mal, hanya dialirkan. Itu maksudnya dulu. Kan ini kan air ini kan datang ini kan air suci kayak itu masuk ke penampungan. Pertanyaannya penampungan ini suci gak? Air bakas bakame masuk ke penampungan. Maulah air ditampung dahulu baru diisi. Coba air ini kan di dalam penampungan. Air ini dalam penampungan. Lalu digunakan BAB. BAB-nya kemana? Masuk ke sini pulang. Kira-kira orang hotel itu berapa kamar? Nah. Karena air ini bercampur najis, hukumnya najis. Kecuali ke ini. Kita nih nah penghuni hotel. Hotelnya belum dipakai lagi air nang daur ulang tadi. Lalu kita behiraan di situ, pian behira. Kita masing-masing beda-beda kamar. Saya kong mandi, saya kong makamih macam-macam. Masukkan ke penampungan. Nah berarti imbah pemakaian kita. Nang memakai lalu pulang periode kedua pulang menginap. Kawah kita kayak temator. Pacah kepala. Secara hukum najis semua. Kecuali kita membangun hotel. Lalu kita behira, kita bakami. Nah, lalu masuk ke penampungan. Kecuali itu memang suci air tadi karena dikan dari PDAM. Setelah kita apa ngarannya itu pakai, kita mandi, masukkan ke penampungan banyu tadi kan. Penampungan ini kan suci. Lalu dihirei, tapi mahirei banyaknya orangnya kira-kira dicium, dirasai. Kira-kira kayak Pak? Rumit gitu, merumitkan kasus. Udah boleh berandai-andai ini rumit hukum. Kalau kayak itu caranya, kayaknya ada indikasi pensucian itu air. Nah, kita bicara masalah daur ulang, urang bakamihan di situ selesai. Kalau kita berandai-andai rumit, kecuali kita membangun hotel. Kalau kita behiraan dan kita tahu ini bukan air daur ulang, tanggung jawab nang periode kedua nang Mbak keger-ger kita behiraan di situ pastinya menggunakan daur ulang. Berarti kita menyelamatkan diri kita kada memikirkan orang nang menginap selanjutnya. Yo, kayak apa kita wah yo? Nang berdosa siapa?
Turumit. Kawakah kita memprediksi orang di hotel tuh? Kayak itu aja lah dulu. Kawak ada. Rumit juga ya itu. Pokoknya air daur ulang najis. Lain pulang kasusnya nyiram tanaman. Ini malam ini bagus ulun melayani, tapi maaf gaya ulun tuh memang kayak itu. Kita kasus nah disitulah wahyu al yakin la yuzalu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kembali kita kepada yakin. 34 ambil ke asal berapa? Tak dulu 3 atau 24 kah? Nah 3 dahulu. Men 4 kada perlu lagi ragu-ragu. Tapi makan wadai 34. Nah, kasus berarti untuk memprediksi banyu daur ulang di hotel melihat kolam renang. Tapi lagi gatal-gatal, apakah semua kulit orang mandi situ gatal-gatal? Inya ada pian kulit orang kadep apa kadep gatal, mun kulit kita gatal. Jenis kulitnya lain pulang. Nah, ragu-ragu pulang lo. Mun kita biasa buat Pak Ai mandi di rumah, kayak ledeng, ada bapak, coba mandi di perumahan. Orang kampung mah di perumahan kada gatal. Mun kita bekiruh gatal. Nah, kan lain. Kada kau diprediksi juga. Saja, Bang. Karena jenis kulit seseorang beda, jenis darah seseorang beda. Nah, masih ada ragu-ragu juga kalau nang selamatnya apa? Alhamdulillah. Makanya membahas hukum kada boleh secara selera. Membahas hukum kada boleh menurut nafsu. Membahas hukum harus dari hati yang bersih dan unsur takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Tabila kada wahyuai jamalai merekayasa kaina. Itulah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanya saja orang yang takutan Allah itulah yang diberi Allah titel ulama. Jakanya ulama tuh kada takutan oleh Allah bisa merekayasa hukum karena mereka ahli hukum. Nah, itu hotel tadi. Sulit kalau berat tuh. Apalagi nang beban di hotel tuh wahai. Ada Islam. Yo, ya Pak. Ada Islam kalinya. Makanannya babi di hotel, ya Pak. Besoknya piring, daging babi tambur. Masukkan ke daur ulang. Nah. Parah lagi lah. Agama daur ulang tuh haram. Selamat. Kira-kira cukup aja dahulu. Kita malam ini membahas masalah nafsu. Nah, ada juga masalah apa tadi? Masalah mamusuhi tadi, nang dimusuhi Allah. Nah, itu tuh penting. Dan ulun membahas tadi kisah tentang kembali ke asal. Kalau asalnya memang najis, tapi nang jar wahyu tadi sulit kita memprediksi, kecuali kita penginap pertama.
Nggih Jamal penginap pertama, Wahyu penginap pertama kawa. Mun ulun penginap kedua. Bakas kami Jamal. Nah, napanya Kak? Masalah bulu. Masalah apa? Bulu. Jadi bulu itu kayak bulu kucing. Oh, bulu kucing. Termasuk lepas daripada apa termasuk apa pakai video guru sekumpul beredar bulu kucing najis. Fikih menjelaskan guru sekumpul bujur sidin orang alim wali. Tapi kalau bulu kucing nang terbang satu kawala diprediksi ini bulu kucing. Lalu ulama makpo dimaafi. Tapi kalau bulu kucingnya banyak dan kita tahu ini bulu kucing, nah nempel kawak kita tahu ini bulu kucing, nah bangkai hukumnya najis. Tapi ada bulu kucing tarabang nah halus, mata kita kabur. Bulu kucing ini kejadian misalnya selain bulu kucing, bulu landak. Jadi umumnya isi bulu landak bagaimana di dalam kayak apa landakan HP ya. Pernah ada di situ kucing ini panjangan lah. Itu memang ada pemadam bisa angkat apa namanya angin. Nah jadi datang di pandak juga. Nah kemudian waktu itu pas sembahyang lu kan sembahyang tahiyatan pakai tangan berdekat. Nah, tinggal apa aja? Belakang bawah. Kan kayak apa burung beberapa menit tuh. Kan dulu kan sana. Kalau sekali dia kan tahu ya kan. Kan dua kali lah. Praktek kan bukan takdirnya gugurnya langsung. Bulu ayam kah, bulu kucing kah? Kalau lepas kan kucing binatang yang tidak boleh dimakan. Kalau ayam dimakan, tapi kita cabut. Nah, bulu landak sama, tapi pin menggugurkan selamat sudah, cakanya dibawa kada sah. Karena jangan taruh dulu kan bulu landak itu bisa termasuk ini. Ya, bulu landak nampak kelihatan. Itu kawalah disamak bulu alasannya disamak gitu lah. Supaya nya tuh kalau kita bawa adalah orang menyamak bulu landak lah. Nang ada nang disamak tuh kulit. Nah, kada kawa kai. Ada pokoknya tetap baik kada boleh. Nang boleh nang dipakai itu kulit nang sudah disamak. Kada tetamu bulu disamak. Artinya tetap dilepas dulu, jangan di dalam kantong. Nggih. Kalau ai bulu kucingnya nas bulu landak ada bungaran bulu lepas daripada awaknya kena. Lalu ulahnya tetamu ada bulu di samak. Ada kan kita turunnya. Kada ada. Nggih. Artinya kalau bulu kucing kan kada harus gunanya kada juga. Ya ada bulu landak gunanya gesan makan. Penggunaan bujur hukum tetap tidak berubah. Nah, jadi kalau misalnya dipadukan dengan mengangkat angin, ya Pak itu bacanya bacaan dalam Quran. Ya. Bukan ingat lagi baca digunakan untuk mencabut angin kada jadi masalah, tapi ketika dibuat sembahyang lalu ada masalah. Nah, nggih. Badminton. Ya, nggih. Badminton tuh apa? Bulu apa? Bulanya dibuat dalam kantong. Nah, kena. Tapi digunakan untuk badminton boleh. Sama tadi bulu landak dan ini boleh. Tapi dibuat dalam sini sembahyang. Nah, kena. Nah, pas keingatan digugurakan boleh. Asal jangan 3 kali gerak betul. Kada. Nah, jelaskah sudah? Nggih. Ah, itu hukum. Ya, nggih, kira-kira cukup nggih sini dahulu. Al-Fatihah. Iya kalau nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim, afwan ya rahim, afwan ya arhamar rahimin.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahlin nar. Allahumma rzuqna shihha afi wa salama fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Al